Yuk anak-anak, kita ikuti aturan ibadah dengan baik ya. Yang pertama, jangan lupa mandi biar semangat memuji Tuhan. Jangan lupa sikat gigi biar makin wangi. Dan berpakaian rapi biar makin cantik dan ganteng. Yang kedua, pinjam handphone papa atau mama, bisa laptop, juga televisi. Minta orang tua untuk memutarkan video sekolah minggu. Yang ketiga, duduk tenang, jangan bermain apalagi sambil baring. Ingat, kita akan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi buat adik-adik di rumah. Nah, adik-adik di rumah, kita patut bersyukur karena Tuhan begitu baik dan begitu luar biasa kemurahannya buat kita semua. Nah, adik-adik, kita bersyukur karena walaupun masih dalam pandemik COVID, kita masih tetap beribadah secara online, tapi kita patut bersyukur buat semua itu. Masih dikasih kesempatan. Terima kasih karena sama Tuhan, karena kita masih dilindungi, masih diberikan kesehatan, masih diberikan waktu untuk bermain, masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang di rumah, orang-orang yang kita sayangi. Nah, sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, kita mau memuji dengan menyanyikan kasih-Nya seperti sungai. Adik-adik, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, siapa ya yang biasanya menolong kita? Orang tua, Kak Titin. Ya, betul sekali. Saudara atau teman-teman? Ya, betul sekali. Nah, bagaimana sih perasaan kita ketika kita sudah ditolong? Wah, senang sekali loh, Kak. Iya, sangat senang kita. Tentunya kita merasa senang ketika ada orang yang menolong kita. Nah, kakak mau tanya, kira-kira apa ya yang kita lakukan ketika kita sudah ditolong? Ucapkan terima kasih. Terima kasih. Ya, betul sekali. Kita tentunya mengucapkan terima kasih kepada orang yang menolong kita. Nah, adik-adik, kakak mau menyampaikan sesuatu. Ternyata meskipun ada orang-orang di sekitar kita yang selalu menolong kita, tapi mereka belum tentu dapat menolong kita setiap saat dan setiap waktu. Satu-satunya yang dapat menolong kita setiap saat ialah Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari kita baca Mazmur 94 ayatnya yang ke-17. Mari kita baca secara bersama-sama, 1, 2, 3. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita dari Alkitab, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa pagi ini Tuhan sudah memberi kami kesempatan untuk beribadah kepadamu. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan sungguh mengasihi kami setiap saat dan setiap waktu. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Mari Tuhan berkati kami, biarlah kami boleh memahami dengan baik dan dapat kami lakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan tolong kami, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Ayo, siapa yang berani melawan aku? Maju, ayo. Siapa yang berani melawan aku? Berdiri di sini. Nah, itu adik-adik, itu adalah si Goliat. Si rombongan dari tentara orang Filistin. Nah, tentara orang Filistin ini akan berperang melawan orang-orang Israel. Nah, tentara orang Filistin ini mempunyai satu jagoan, yaitu namanya Goliat. Goliat ini badannya besar, dia tinggi. Sudah gitu, dia pakai pakaian perang. Dia membawa tombak, dia membawa pedang, terus dia pakai juga pelindung kepala. Nah, terus pada saat Goliat berteriak menantang bangsa Israel, siapa yang berani melawan dia itu? Saat bangsa Israel melihat Goliat berteriak itu, bangsa Israel itu jadi ketakutan karena melihat Goliat yang begitu besar badannya. Di satu sisi, Bapak Isai ini mempunyai 8 anak. Nah, 3 anaknya ini sudah ikut berperang bersama bangsa Israel untuk melawan tentara orang Filistin. Nah, satu anak Bapak Isai namanya si Daud. Daud ini masih kecil. Dia itu kerjanya pergi menggembalakan domba punya Bapak Isai ke padang rumput. Nah, jadi Bapak Isai itu panggil si Daud. Daud, sini. Dia bilang, Daud, kamu ambil roti dan keju dan makanan yang lain, baru kamu bawakan buat ketiga orang kakakmu itu yang akan berperang melawan bangsa Filistin, tentara orang Filistin. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perintah ayahnya. Dia ambil roti, keju, dan makanan yang lain. Dibawalah ke medan perang sama si Daud. Akhirnya dia pergi dan sampailah dia di medan perang, di perkemahan bangsa Israel. Nah, pada saat sampai di sana, ketemulah dia sama kakak-kakaknya si Daud ini. Terus kakaknya malah marah kepada Daud. Kenapa dia datang? Apa dia nggak lihat nih kalau kita nih mau berperang melawan tentara Filistin? Nah, tapi Daud bilang sama ketiga kakaknya yang udah ketemu tadi, dia bilang, kakak, aku kan cuma disuruh sama ayah untuk mengantarkan makanan buat kalian dan untuk mengetahui kabar kalian, apakah kalian itu masih selamat dan sehat-sehat. Oke, pada saat Daud lagi berbincang-bincang dengan kakaknya, si Daud ini mendengar teriakan si Goliat yang tadi itu menantang bangsa Israel untuk melawannya. Lalu Daud bilang, siapa itu ya? Lalu dia berlari. Dia pergi melihat si Goliat tadi yang berteriak itu. Terus dia bilang, oh itu ternyata tentara orang Filistin. Nah terus dia ini Daud ini marah karena apa? Karena si Goliat tadi menjelek-jelekkan dan mengolok bangsa Israel. Dia tidak terima si Daud ini. Lalu dia bilang, oh aku mau melawan dia. Terus kata kakaknya, Daud jangan kamu melawan dia. Kamu loh kecil masih muda. Lalu aku akan minta izin kepada Raja Saul untuk ikut berperang melawan Goliat. Lalu pergilah Daud menghadap Raja Saul. Nah, pada saat di hadapan Raja Saul, Daud bilang, Raja Saul, bolehkah saya ikut perang melawan tentara Filistin? Terus Raja Saul bilang, tidak usah Daud, kamu kan masih muda. Terus Daud bilang, aku loh suka menggembalakan domba-domba ayahku di padang rumput. Setiap ada harimau, singa maupun beruang yang berani untuk memakan dan mengganggu domba-dombaku, aku yang akan melawan dia. Aku hajar itu singa dan beruang-beruang itu karena dia mau mencoba mengganggu domba-domba milik ayahku. Langsung Raja Saul bilang, Raja Saul berpikir, itu juga ya. Oh, oke lah Daud, kamu boleh pergi.
ikut melawan tentara Filistin. Lalu pergilah Daud mengambil 5 batu di sungai, diambilnya 5 biji, kemudian dia ambil tongkat 1, kemudian dia ambil ketapel. Kalau mereka dulu bilang umban. Dia ambil ketapel. Nah, terus karena dia pakai itu aja, karena mau dikasih pakaian perang, pedang, terus baju perang, nggak muat karena si Daud itu masih kecil, masih muda, kebesaran bajunya. Jadi si Daud cuma bermodal batu, tongkat, dan ketapel. Lalu dia maju melawan Goliat. Jadi si Goliat bilang, pada saat Daud ketemu dengan Goliat, si Goliat bilang, "Hah, kamu loh masih kecil mau lawan saya yang besar dan kuat. Aku punya pedang, aku punya tombak." Kata Daud, "Hei Goliat, kamu maju melawan aku menggunakan pedang dan tombak, sedangkan aku maju melawan kamu dalam nama Tuhan." Nah, jadi Daud itu mengandalkan kekuatan dari Tuhan untuk melawan Goliat. Lalu diambilnya itu batu 1, baru ditaruhnya di ketapelnya, baru ditarik. Diarahkan ke kepalanya Goliat, baru dilepas. Nah, batu itu tepat kena di dahinya Goliat, dan Goliat tiba-tiba dia mati, adik-adik. Wih, dia mati, dia tersungkur di tanah karena kena batunya si Daud tadi. Nah, melihat itu, tentara Filistin yang tadi sombong, merasa dia akan menang, melihat si Goliat mati, semua pada lari. Sedangkan bangsa Israel yang melihat si Goliat sudah mati, bersorak-sorai karena Daud sudah mengalahkan si Goliat. Dia memuji-muji nama Tuhan karena mereka sudah menang melawan tentara Filistin. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari Daud bahwa kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap melakukan apapun. Kita memohon kekuatan sama Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan, maka Tuhan akan ada di pihak kita, Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik di rumah, tadi kita udah mendengarkan ceritanya. Nah, cerita itu diambil dari Alkitab. Bacaan kita hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 17, ayat yang 45 sampai 47. Kakak ulang ya. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-45 dan 45 sampai 47. Oke? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Amin. Firman. Wah, adik-adik, sungguh luar biasa firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Goliat datang dengan membawa pedang, tetapi Daud datang dengan nama Tuhan dan ia menang melawan Goliat. Maka dari itu mari adik-adik kita menyanyi "Yang Jagaku Selalu".
Adik-adik, sekarang kakak mau ajak kita semua untuk sama-sama menghafal ayat Alkitab dari 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-45b yang berbunyi, Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya itu kita dengarkan nats persembahan dari Mazmur 50 ayatnya yang ke-23a. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Kita iringi persembahan kita dengan menyanyi kuberi persembahan pada Tuhanku. Adik-adik yang di rumah, sekarang tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Nanti di akhir doa syafaat kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama ya. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang di surga, sungguh luar biasa buat kasih setiamu yang tiada habis-habisnya, yang Engkau karuniakan buat kami semua, khususnya kami anak-anak sekolah minggumu. Terima kasih. Di pagi hari ini Engkau masih memberkati kami sehingga kami boleh bangun dan boleh beribadah sekolah minggu pagi hari ini untuk memuji, berdoa dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pagi hari ini. Ajar kami agar kami bisa belajar dari Daud yang mau mengandalkan Tuhan dalam segala hal yang dia lakukan. Kami percaya dan yakin bahwa Tuhan akan senantiasa menolong dan memberkati kami anak-anak-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa juga buat anak-anak sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, melindungi mereka dalam segala aktivitasnya. Buat anak-anak sekolah minggu yang saat ini sudah bersekolah baik SD maupun SMP yang sedang mengikuti semester kenaikan kelas, Tuhan, berkati mereka semua, berkati segala usaha mereka dalam belajar untuk mengikuti ulangan semester ini, berkati Tuhan segala jeripaya mereka sehingga menghasilkan hasil yang baik, nilai yang memuaskan dalam mengikuti semester ini sehingga mereka semua boleh naik kelas. Buat adik-adik sekolah minggu yang belum sekolah, yang masih kecil, berkati mereka selalu Tuhan dalam masa tumbuh kembangnya. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan menyertai dia, sehingga mereka boleh tumbuh dan berkembang dalam kasih Tuhan. Kami percayakan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa buat mama papa yang senantiasa mendampingi kami dan membesarkan kami. Kiranya Tuhan senantiasa berkati mama papa dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, berikan kesabaran dalam membesarkan dan mendidik kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang mungkin dalam kelemahan tubuh, yang saat ini sedang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit yang kami tidak tahu siapa-siapa. Kami percaya Tuhan yang akan menjamah tubuh mereka yang sakit,
memberkati obat-obatan dan perawatan yang mereka terima, sehingga adik-adik sekolah minggu yang sakit ini bisa sembuh dan pulih seperti sedia kala, dan dari dalam semua itu nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat teman-teman sekolah, teman-teman yang anak-anak sekolah minggu yang sudah mengikuti ujian akhir sekolah, baik yang SD maupun SMP Tuhan, yang saat ini sedang menunggu pengumuman Tuhan. Tuhan Yesus berkati semua anak-anak kami, kiranya diberikan kelulusan sehingga anak-anak ini boleh bersuka cita di dalam semua itu. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Bapak dan ibu guru yang di sekolah maupun kakak-kakak guru sekolah minggu, berkati selalu dalam kehidupan mereka sehari-hari, berkati dalam pekerjaan, berikan kesehatan Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu, kehidupan anak-anak sekolah minggumu, kehidupan guru-guru sekolah minggu, orang tua di dalam masa pandemik ini. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan menjaga kami semua dan menjauhkan kami dari sakit penyakit dan mara bahaya. Tuhan Yesus yang baik, kami tadi sudah memberikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur buat kasih setia-Mu dan berkat-Mu yang senantiasa Engkau karuniakan dan limpahkan kepada kami sampai saat ini. Berkati Tuhan uang yang masih sisa dan berkat lain yang masih sisa pada orang tua kami, kiranya itu bisa berguna, digunakan dengan baik Tuhan. Tuhan, ini doa dan permohonan kami, ampunkan salah dan dosa kami, terima kami yang berdoa di dalam anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami doa Bapa kami, yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik kita dengarkan petunjuk hidup baru dari 1 Samuel 17 ayat 45b. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Amin. Adik-adik di rumah, pergilah percaya Tuhan sudah menolong kita dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita hari ini. Pesan dari kakak-kakak guru sekolah minggu, jagalah kesehatan dan tetaplah ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Dan yang paling penting adalah tetaplah berdoa dan selalu baca Alkitab. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hanya Tuhan penolongku.